Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feriadi dari kelas 5C Reguler Banjarmasin dengan nomor NPM 23100100046. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek UTS UTS saya yang berjudul aplikasi resep makanan. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit-sedikit kode yang ada di proyek saya ini. Sebelumnya saya ingin menjalankan aplikasinya dulu untuk menampilkan aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan aplikasi saya. Oke, saya ingin menjelaskan ini untuk pertama dulu bagian import Java OTR letter. Nah, ini itu untuk menyimpan banyak data resep dalam satu list atau yang pakai array list. Nah, yang kedua itu ada import Java Swing Default List Model. Ini supaya supaya apa listnya itu bisa mempunyai model sendiri buat nampung data resep itu. Import Java EU. Nah, ini berfungsi agar semua yang berhubungan sama file atau buat fitur import dan export. Nah, selanjutnya ada import Java Swing. Nah, ini adalah info semua komponen swing seperti Gframe, Gphoton, di tag file, dan lain-lain. Masih banyak lagi lah. Ini saya akan membahas bagian kelas resep makanan dulu. Nah, ini yang array list string daftar nama ini adalah untuk menyimpan daftar nama-nama resep yang sudah ditambahkan. eh, Resep di sini maksudnya ya. Ini dalam sini. Nah, terus ada array list daftar bahan buat nyimpan daftar bahan dari setiap resep. Nah, jadi bahannya itu disimpan dari setiap resep bahan di sini ketika kita memasukkan bahan. Oke, selanjutnya daftar langkah. Ini untuk menyimpan daftar langkah memasak dari setiap resep juga. Dan selanjutnya itu ya seterusnya model data untuk jeli supaya daftar riset bisa ditampilkan di aplikasi. Selanjutnya ada kelas riset. Di bawah ini ada string nama, string bahan, dan string langkah. Ketiga ini berfungsi untuk masing-masing ada fungsinya. Yang pertama, string nama itu menyimpan nama resep. Misalnya saya memasukkan resepnya namanya nasi goreng. Terus bahan itu menyimpan daftar nama bahan yang dipakai di resep ini. Langkah string langkah menyimpan langkah-langkah cara memasak resep. Di bawah ini ada juga konstruktor. Nah, ini jadi jalankan otomatis waktu kita bikin objek baru dari kelas resep. Hmm. Di sini ada list nama mengisi nilai variabel dengan data dari parameter. Oke, mungkin saya ingin menjelaskan dari hmm, tombol-tombol ini fungsi ekspor, import, reset keluar aja ya. Soalnya ini maksimalnya kata Bapak videonya 10 menit. Jadi saya jelaskan yang lebih singkatnya saja. Oke, kita ke tambah reset dulu ke tombol button tambah. Nah, ini adalah button tambah string nama txt reset. Ini untuk mengambil teks dari file nama reset. Nah, jadi diambilnya itu dari di sini. Di sini. Terus string bahan mengambilnya dari area bahan di sini juga. String langkah di bagian langkah dan seterusnya. Oke, ini ada daftar nama, add nama. Nah, ini untuk menyimpan nama reserve ke daftar nama. Daftar bahan untuk menyimpan
bahan ke daftar bahan. Jadi semua itu ditambahkan. Dari resep, bahan, langkah itu ditambahkan dan masuklah ke sini nantinya. Oke, kita langsung saja ke bagian tombol hapus. Tombol edit dulu deh. Ya, index JList get selection index ini untuk mengambil indeks urutan resep yang dipilih di daftar JList. Daftar nama, reset, ganti nama resep sesuai untuk baru. Oke, ini ada J option show message dialog. Ini untuk apa? Ini agar ketika saya mengeklik edit, itu akan ada pesan berhasil mengedit resep. Contohnya seperti ini. Saya isi sembarang dulu. Ini kita tambah dulu ya. Nah, ketika saya diganti ini, klik edit. Nah, maka ada tulisan eh, pesan sukses berhasil mengedit resep. Begitupun sebalik di bagian hapus dan tambah juga seperti itu. Ada pesannya ketika diklik. Oke, kita ke button hapus ya. Nah, di sini ada daftar nama, daftar bahan, daftar langkah. Ini ada remove semua ya. Nah, ini remove nih apa? Ya, untuk itu supaya bisa terhapus. Selanjutnya ada eh, di provide with Jelismus ini untuk mengambil indeks urutan dari resep yang diklik di daftar Jelis. Oke, selanjutnya button clear. Ini ya, clear ini saya ganti jadi bahasa Indonesia, jadi reset. Hmm. Teks di reset, jelis bahan, jelangkah, jelis. Ini saya ambil dari variabel nama setiap komponen masing-masing. Nah, selanjutnya button export. Nah, di file cursor. Nah, ini untuk membuka jendela dialog untuk memilih lokasi dan nama file yang mau disimpan. Contohnya ini, tuh begitu. Nah, selanjutnya ya begitulah sampai button import. Ini waktunya udah berapa menit ya? Oke, sekarang saya ingin mencoba aplikasinya ya. Saya keluar dulu. Saya jalankan lagi. Oke, di sini saya mencoba masukkan resepnya nasi goreng. Daftar bahannya contoh saja ya. Ada telur, nasi, bawang, contoh saja itu ya. Oke, ketika kita klik tambah resep, nah, maka ada pesan berhasil menambahkan resep. Oke, terus kita edit, kita edit di bagian ini saja, tambahkan kecap misalkan, edit resep, nah maka berhasil dia edit. Nah, ketika menghapus, kita klik hapus resep. Oke, maka akan terhapus. Nah, ini kan masih ada teks di bagian ini, komponen-komponen ini. Ini saya menambahkan fitur-fitur reset. Jadi kita ketika klik reset, ini akan hilang. Oke. Oke, selanjutnya saya coba masukkan lagi.
Ini saya isi bebas saja ya. Saya tambah. Oke. Ini coba saya ekspor dulu. File name-nya itu UTS. Nah, ini berhasil disimpan. Oke, kita keluar. Kemudian kita masuk lagi. Kita coba import dari file yang sudah kita simpan tadi, udah kita ekspor. UTS. Nah, data berhasil diimport. Ini adalah file yang saya import tadi. Oke, sekian tugas project UTS saya, hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.